Nah, ya, lampu-lampu peninggalan zaman dulu, iya Pak ya. Nah, nih teman-teman, ini salah satu ciri khas dari peninggalan-peninggalan tempo dulu di zaman Belanda. Tiang-tiang lampunya juga tertata seperti ini. Ini kayaknya besinya juga besi masih produk tempo dulu. Ya, versi lampunya sudah modern. Nah ini teman-teman, ini ke komplek utama, komplek karyawan. Ini luar biasa nuansa bangunan-bangunan lama, kelihatan unik dan khas ya teman-teman. Ini saluran air juga tertata rapi, dikelola, cukup tertib ya teman-teman. Ini komplek dari lapisan-lapisan karyawan. Biasanya ini status karyawan. Awas jatuh. Waduh, jajah. Apa? Enggak. Nah ini teman-teman, tangga jalannya juga. Ini tangga jalan yang ya memang peninggalan zaman dulu. Luar biasa. Masih dibangun dari batu ya. Oke. Wah. Luar biasa. Ini khas bangunan tempo dulu. Nah ini teman-teman, ya begitu memperhatikan keawetan bangunan tempo dulu, sudah tidak ada zaman sekarang bangunan-bangunan yang ujung tangganya itu pakai besi. Luar biasa teman-teman. Ini saya sengaja tayangkan ini supaya kita mengetahui basic keberadaan lokasi ini seperti ini. Luar biasa. Terus mau ayah payana ayah nama mau bangun mau besi itu besi. Oh ini masjid payana, masjid payan itu. Ini masjid jami ya, masjid besarnya, masjid besar area perkebunan. Tuh toleransi yang cukup kuat ya, saya rasakan toleransinya cukup kuat. Ini menandakan sejak zaman dulu, di zaman pemerintahannya kolonial, ini toleransinya sudah cukup dikedepankan, toleransi umat beragama. Masjid Jami Mambaul Huda. Masjid Jami Mambaul Huda itu ada di komplek perkebunan, komplek pabrik gede 1, pabrik teh gede 1. Ini PTPN 8. Ini masjidnya kayaknya sudah dilakukan berapa kali renovasi teman-teman. Tapi nuansa-nuansa tempo dulunya masih kelihatan. Pagar yang cukup dengan motif yang sederhana, tapi insya Allah ini cukup aman dan awet strukturnya. Mangaya pintu keluar apa ya palingnya? Di paling. Pak, bentar. Luar biasa teman-teman.
Jadi betah juga ya di sini. Betah untuk betah keasriannya ya, cukup asri teman-teman, cukup asri. Masjid ya diposisikan ini yang strategis juga. Jadi pinggir sebelah kirinya dari masjid itu jalan utama, sebelah kanannya adalah komplek-komplek karyawan. Luar biasa penataan tempat ibadah yang begitu menonjolkan toleransi umat beragama, toleransi antar umat beragama, yang tempat-tempat religiusnya juga cukup diperhatikan. Oh iya kan TK, luar biasa. Panas paralon. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nah ini saluran airnya juga dari lorong-lorong jalan di pemukiman juga sudah tertata rapi. Kemudian posisi rumah tinggalnya juga kelihatan tertib. Itu sisi edukatif dari zaman penjajah yang boleh kita adopsi. Nah ini peninggalan saluran air, karena dulu itu belum ada produsen saluran air plastik, paralon belum ada. Ini besi sampai saat ini, dari sebelum Indonesia merdeka ini sudah ada. Itu luar biasa ya. Jadi ketika butuh bengkokan ya besinya dipanaskan, mungkin bengkok ke praktis. Oh ini awet sampai berapa generasi. Jadi dari tahun 1929 ya berdiri. Luar biasa pokoknya teman-teman. Jadi saya mengajak teman-teman ya untuk mengeksplor ini dari sisi permata hijau Sugenang yang tertimbun, kemudian kita gali lagi, kemudian sisi-sisi edukatif yang ada di wilayah perkebunan cukup kelihatan. Jadi tadi rumah ibadah ada, karena mayoritas Muslim di sini karyawannya, jadi sediakan juga masjid jauh. Ini taman kanak-kanak. Kalau dari depan ada papan namanya taman kanak-kanak, ini taman bermain anak-anak juga. Ini mengedepankan aspek edukatifnya ya, begitu luar biasa. Jadi bagi para karyawan, pegawai yang ada di kawasan gede ini cukup terjamin. Tempat ibadah ada, kemudian tempat edukatif, sekolah-sekolah bagi anak yang pra SD, pra sekolah, kemudian sekolah dasar juga ada. Hanya untuk SMP-nya harus ke SMP 1 Cugenang. Itu. Oh ini, iya itu lantainya juga ya teman-teman. Luar biasa. Bukan keramik, bukan ini, batu ini. Batu ini. Jadi lantainya, ini seumur hidup nggak akan habis. Ini batu, ini saluran airnya juga. Wah ini luar biasa. Saluran airnya sih buat dari besi itu. Ini bangunan yang mungkin
sejak keberadaan kompleks ini ada, ini masih asli ya teman-teman, seperti ini. Ya teman-teman, mengapa saya eksplor ini, karena ada kaitannya dengan tema yang awal kita sedang mencoba menggali menelusuri permata hijau Cugenang yang masih tertimbun karena zaman, ya, karena ada pergantian generasi begitu ya. Saya eksplor lagi sengaja, semoga menjadi manfaat bagi semuanya. Nah ini ekowisata seperti ini, ekowisata yang berkelanjutan. Ini keabadiannya destinasi ini merupakan destinasi wisata juga ya teman-teman. Selain lahan produksi untuk teh, ya, hasil bumi teh, tapi juga ini merupakan destinasi wisata. Jadi teman-teman, tidak semua lapisan masyarakat ini pernah mengetahui keberadaan lokasi ini. Oke. Oh, yang ini ada dua ya teman-teman, nanti kita dari dekat kita eksplor. Jadi bangunan pabriknya ada dua, itu berbeda tahun didirikannya. Oke. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, ini penata kelolaan lingkungan yang cukup tertib. Oke. Audio sampai itu teman-teman, luar biasa. Ini penata kelolaan yang luar biasa teman-teman. Nah, ini peruntukan untuk penyaringan air ya teman-teman, luar biasa. Biasa sejak zaman dulu, jadi berbagai kebutuhan di kompleks ini, khususnya sarana air bersih, ini disiapkan juga ya teman-teman. Jadi ada bak penampungan, kemudian bak ini adalah untuk menyaring. Ini mudah-mudahan dapat diekspor. Jadi ini penyaringan air bersih ya. Jadi ada beberapa bak, bagian bak ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 4. Itu maksudnya supaya lebih bersih, di bak akhirnya itu lebih bersih teman-teman. Luar biasa, orang-orang yang cerdas yang dapat menata kondisi seperti ini. Nah, saya kagum, benar-benar kagum. Nah, ini rumah dinas ini ya teman-teman, ada di dekat pabrik, apa namanya, ayam satu ya teman-teman. Oh ini Tanawati Bumi, Tanawati. Biasanya kalau bentuk seperti ini tempat tinggalnya para petinggi-petinggi di perkebunan ya, sudah beda dengan tadi di komplek-komplek yang bagian bawah itu para karyawan. Nah ini petingginya di sini biasanya ADM atau kepala perkebunan. Kayak teman-teman ya, bisa dieksplor tadi payahnya bagian belakang. Jadi kayak cerita-cerita tempo dulu di film-film
Di film-film rumah-rumah petinggi di area perkebunan, wah luar biasa teman-teman. Ini jadi yang mengutamakan kesehatan, punten nyeri, mengutamakan kesehatan, penataan rumah, serambi belakangnya seperti ini, kemudian ada garasi kendaraan juga di bagian belakang itu, wah biasa. Luar biasa ya teman-teman. Ayo jalan deh ke Pali gitu. Ayo gitu. Oke teman-teman. Oke, luar biasa. Luar biasa teman-teman. Ini nuansa kompleks perkebunan, rumah yang cukup khas, asli, tetapi penata kelolaannya saya rasa sudah bernilai tinggi. Penata kelolaan, kebersihan, kesehatan, ini menempatkan garasi kendaraan di belakang bagian rumah. Kemudian di belakang, di belakang rumahnya itu juga tersedia untuk beristirahat, untuk keluarga. Luar biasa. Saya bangga bisa menginjakkan kaki di area perkebunan gede satu ini. Jadi banyak menginspirasi dan mengedukasi, khususnya bagi saya secara pribadi, dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini juga ini ada rumahnya yang cukup ada jarak gitu ya, dari pemukiman pertama kemudian ke rumah yang kedua ada jarak. Ini biasanya ada perbedaan status jabatan di perkebunan ini. Itu di bawah kan ada komplek-komplek para karyawan ya, yang statusnya karyawan umum. Oke, ya kita telusuri teman-teman. Ini sayangnya sudah tidak dimanfaatkan, tidak ada dihuni lah. Itu padahal masih bisa direnovasi. Ini tipe bangunan lama yang khas itu ya, tembok-temboknya ini karena mungkin kemarin ada musibah gempa 1927. Oke teman-teman, ini kita berada di pusatnya Tanawati. Ini ada 2 bangunan pabrik. Yang ini pertama didirikan 1927. Kemudian yang sebelahnya lagi tahun 1929. Jadi selisih 2 tahun. Wah, luar biasa. Kita eksplor ya teman-teman, supaya jadi pengetahuan dan pembelajaran, edukasi ya bagi kita. Oke, ini teman-teman, ini peninggalan tempo dulu ini. Ini apa ya ini ya? Sayang, luar biasa ini. Luar biasa. Ini apa ya? Luar biasa apa ya? Apa ini ya? Tank bahan bakar. Luar biasa. Nah, kebayang, oh ini tebal. Luar biasa. Oh iya ya, pasti tarik-tarik. Biasa. Dipoto apa ya?
Jadi PT Perkebunan Nusantara 1 itu 1927 dah. Ini yang ini 1929. Jadi selisih 2 tahun, teman-teman. Selisih 2 tahun pabrik ini dari 2 bangunan ini didirikan. Kebun Tanawati Gede PT Perkebunan Nusantara 1. Ini 1929. Selisih 2 tahun, teman-teman. Ini nuansa-nuansa tempo dulu luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Nih 9 April tahun 29. Oh, begitu abadi nih tulisan huruf timbul tahun 29. Saya pun belum lahir, teman-teman. Kayaknya kameramen juga masih di mana? Belanda ini. Pandenhub administratur. Oh, Jerman. Sejarah, teman-teman. Nih. Nah, ini bagian belakang, teman-teman. Bagian belakang jadi pembuangan abu dari teh. Itu teh bubuk tehnya. Bubuk teh itu, teman-teman. Sudah seperti itu dah. Tapi itu mah sengaja dibuang, teman-teman, dari apa itu namanya, blower yang ada di bagian belakang pabrik. Ini sengaja untuk membuang debu-debu kotoran yang tidak dipergunakan. Luar biasa seperti ini. Ini, teman-teman, aroma khas teh ada. Jadi kalau kita minum di sini tanpa menggunakan teh, aroma yang keisapnya itu sudah aroma teh, teman-teman. Luar biasa. Nah, ini penata kelolaan, tata letaknya juga begitu bagus. Tadi dari rumah-rumah, nanti kita lihat perkantoran. Struktur bangunannya luar biasa, struktur bangunan tempo dulu, teman-teman. Ini dinding-dinding terbuat dari bata merah, kemudian tiang-tiang besi. Sudah dapat dipastikan ini besinya juga besi bawaan sejak zaman dulu pertama kali didirikan, pertama kali dibangun, besi-besi. Seperti itu, teman-teman. Luar biasa. Ini pos-pos yang seperti ini luar biasa. Begitu tertib, tertata lah, luar biasanya. Ada unsur edukatif, jadi mengedukasi kita, teman-teman, dari pabrik yang memproduksi pucuk teh, kemudian ada jarak ke pemukiman, ke rumah-rumah ini karyawan, kelas karyawan. 1924
1924. Iya, berarti lebih dulu. 1924. Wah, berarti teman-teman luar biasa. Jadi sejak ya memang ratusan tahun yang lalu ya. Karena kita dijajah itu 350 tahun. Jadi 350 tahun dari 1945 ke belakang ke sana. 1924. Ini mungkin pabriknya dulu kecil-kecilan di sini. Jadi tahun 24 itu. Tahun 1924. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya. Ini masih di lokasi pabrik, area pabrik gede 1 ya. Gudang WPP. Wah ini tank bahan bakar ratusan tahun. Luar biasa. Bukan produk-produk zaman sekarang. Kantor gudang gede. Ini bagian belakangnya, teman-teman. Tuh gudang. Bayarnya gudang juga masuk truk. Jadi ketika kendaraan angkutan. Ini bangunan lama. Bagian atasnya besi. Ini tidak terdampak parah oleh musibah gempa. Luar biasa. Udah. Wah ini dipersiapkan Pak Yana. Ini persiapkan untuk menulis ya. Jadi meja kecil untuk menulis ya, budayanya seperti dulu ini. Untuk menulis para pencatat administrasi pergudangan. Luar biasa. Oke teman-teman, kita mendapatkan edukasi yang luar biasa. Luar biasa. Ada kepuasan teman-teman. Saya menggali
Permata Hijau Cugena. Oh, habis. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan setelah beberapa saat kita rehat. Ini masih di sekitar pabrik gede ya, pabrik teh gede. Ini bagian belakangnya itu ada gudang. Kita cukup mendapatkan edukasi ya dari area-area ini, dari area pabrik gede satu ini. Bagian belakangnya ada gudang, ada bengkel, kemudian garasi kendaraan. Luar biasa teman-teman. Ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mana? Oh iya, mesin balas tuh. Wah, luar biasa. Nah, ini peninggalan tahun 1900-an di abad ke-19 ya. Ini bangunan. Untuk pabriknya di bawah. Nah, ini teman-teman. Oh, akses dari area pabrik. Kemudian hasilnya diangkat ke sini. Oh, luar biasa. Langsung ke pergudangan. Garasi alat angkutannya. Wah, biasa. Oh, ini sumber airnya, Payana. Sumber air. Kita lihat. Wah, sumber air. Ini mungkin posisinya sumber airnya lebih atas daripada Curug Batu Lempar. Ini tercukupi lah kebutuhan air bersih. Luar biasa penata kelolaan yang sudah paradigmanya jauh ke depan. Biasa teman-teman, jadi sumber air untuk ke area pabrik, kemudian untuk ke pemukiman karyawan, warga. Luar biasa. Ini akses masuknya ke sini. Ya. Biasa orang nggak dia. Wih, luar biasa. Berarti itu tempat penimbangannya. Ah, luar biasa teman-teman. Oh ya, troli untuk pucuk ya. Trolinya teman-teman. Jadi dari ketika turun pucuk dari truk, dari angkutan, ini masuk ke troli seperti itu. Jadi kantung-kantung pucuknya luar biasa. Mendekati ke modern.
pucuk. Sorry. Ini jadi masuk dulu teman-teman ke sini ya. Oh, pucuknya siap untuk pengeringan. Trolinya juga disiapkan berkelilingnya ke setiap blok. Luar biasa teman-teman. Oh, ini jalannya. Bagus ini. Biasa. Yuk. Oh, ini yang ke Culamega mau Pak Yana. Nanti kita ke sini. Oh, ini timbangan. Assalamualaikum. Pak, bentar nih ini. Hayong ka. Oto, hayong ka Culamega teh cuacana kieu nih. Oh, naiknya. Di dia sabaraha menit kinten? Dirinya teh. Oh. Aneh saya eta tiga aso. Lewat foto yuk di situ. Oh, itu tuh timbangan. Sok yuk. Bener ngiring atuh. Sok nyeri. Nah, terima kasih ke Bapak petugas bagian penimbangan. Nah, ini teman-teman, kita sampai di titik penimbangan pucuk teh. Ini dari zaman Belanda, timbangannya seperti ini. Jadi truk nanti ke polidinya misalnya truk lewat lintasan. Jadi ini nanti ada penunjuk timbangannya luar biasa, tertata ya. Luar biasa ya. Timbangan antik luar biasa. Tingawitan etanya. Namun atuh sekarang Bapak Ridwan. Pak Ridwan petugas bagian penimbangan ini. Teman-teman, alhamdulillah ketemu Pak Ridwan barokah. Jadi saya khususnya merasa bangga ketika melihat bagian-bagian ini tempat bersejarah sebelum Indonesia merdeka. Amin lah, sing produknya meningkat, kemudian ya ini lebih dipahami oleh seluruh warga, bukan hanya Cugenang. Indonesia ini sebelum Indonesia merdeka sudah berdiri. Ya, Pak Ridwan udah mah di mana kene udahnya. Ya terus berdiri itu pun nenek moyang kita. Oh, timbangan yang ini sudah mendekati modern. Tadi ningali itu ke tahun 1924 nya nuguda 27, 29. Peninggalan bersejarah. Mohon mangga Ridwan atur nuhun ya. Abdi ngiri. Eta kamari teh kantos ka Batlem. Tepang sareng remaja teh. Wih ti Culamega, cenah ka mana Culamega arahna bari ditu cenah ti pabrik ka luhur. Iya sawae ya. Dia arah ieu tah. Itu arah naik gunung ya. Oh, ieu teh ka Gunung Gede. Dia teh gerbang arah naik gunung kan. Oh. Jadi we arah ke sampai. Aduh. Nanyak. Oh, ganti dulu ya. Off-road kayak gitu tuh keliling ke kalian. Dia ngintun Montaya kan penyairan. Tadi yuk di Gopara. Kamari ketinggal teh di Gunung Mas nih aya nu. Gunung Mas mana aya nama dipecah heula ka swasta. Oh, gitu. Pami teh ieu mah pami kamari mah teu di jasa swasta masukna ka dieu. Dalebatna pan pusatna gede. Oh, induk teh. Nah, emang dipecah dieu we ka eta di swasta gitu jaringan. Oh, no. Aya agro mah pan benten agro sareng Oh, itu teh nya benten ya. benten gitu. Oh, agro asapnya Aya agro jadi dua atuh teh. mohon. Manajemen ada aya agro aya food. Ya sama kami kene ya kita mengadakan gitu. Manajemen tentunya benten di bawah PTPN kene. Manajemen aya agro ya perkebunan. Janten teh bayar rumah pan. Oh, jantan tadi yuk. Iya. Nah, rumah kamar teh ke swasta.
biasa make swasta teh pengolahanana atau napi pengembangan wilayahna. kadayana. Oh, bagus. Teman-teman, di sini kita juga ada bangunan di tengah-tengah perkebunan gede ini. Ini dulu kalau tidak salah dengar bahwa ini adalah bangunan yang dihuni oleh kepala administrasi perkebunan teh. Tadi ya, Pak Erik Pak Erik, Erik terakhir. Kan pas itu aya terobosan tuh kamu paling kali bumi ya.
Oke teman-teman, itulah tadi perjalanan kami mengeksplor perkebunan gede sampai ke pabrik pengolahannya sampai produksinya. Kemudian kita sekarang akan kembali perjalanan pulang. Mohon maaf teman-teman, tidak bisa sampai ke Sulamega karena kondisi cuaca yang sudah mulai turun hujan. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan perjalanan masih dalam rangka menggali permata hijau Cugenang yang masih terpendam. Oke teman-teman, demikian tadi perjalanan ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga bisa memanfaatkan destinasi wisata Kebun Gede ini untuk dikunjungi ya teman-teman. Semoga lebih berkembang lagi, semoga bermanfaat dan mengedukasi kita semua tentang catatan sejarahnya. Itu adalah tempat bersejarah, kemudian keaslian nuansa wilayahnya, perkebunan tehnya yang begitu luar biasa, view-nya juga luar biasa. Bagi teman-teman yang berjiwa muda, kemudian yang usia tua juga, untuk berjalan-jalan rekreasi sambil berjalan di kebun teh. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.